Jadi tadi disebut ya bahwa yang pertama berharap nih kawan-kawan di tim sales dan marketing itu punya kemampuan menjual. Itu yang pertama. Cocok. Ya, Terus ya. kemudian yang kedua itu memiliki sales control. Jadi kalau ditanya ini dari mana aja nanti kalau mau mencapai sales yang segitu gede itu sales control. Tepat sekali. Dan yang ketiga, gimana caranya supaya nggak stres kalau targetnya tinggi. Jadi di Maxer kita punya namanya 3-in-1 selling. 3-in-1 ini kenapa kita bilang 3-in-1? Karena ini memang kita desain khusus untuk tim sales dan marketing. Yang pertama, tadi menjawab Bu Elvi, jadi ini adalah 7-step selling. Jadi teman-teman tahu tuh tahapannya bahwa dalam selling itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Persiapan, opening probing, presentasi, handling objection, closing, dan jangan lupa follow up. Nah, di kelas ini teman-teman nanti kita ajak untuk reminding kembali bahwa selling itu ada tahapannya dan proses. Kalau openingnya tidak sukses, itu sebetulnya proses berikutnya nggak bisa jalan gitu. Jadi openingnya itu harus sukses, baru kita boleh tanya-tanya berapa kebutuhan fitnya di peternakan kita, 5 ton, 10 ton, baru boleh tanya-tanya gitu. Tapi kalau openingnya tidak berhasil, maka sebetulnya kunjungan sales itu gagal. Harus diulang lagi gitu. Makanya di dalam opening ada 3 cara. Nanti kita jelaskan tuh. Kalau itu customer baru, maka mereka harus bisa menyebutkan nama, jabatan, dan perusahaan dengan baik, lancar, dan keren, gitu kan? Terus kalau customer itu sudah dikunjungi beberapa kali, kamu sudah kenal. Jadi sudah nggak perlu kenalan lagi. Tapi namanya menyebutkan atau menyampaikan agenda kunjungan. Datang tuh mau apa gitu. Datang mau apa? Mau ngapain? Nah ini kan kalau kita nggak punya informasi tentang customer, maka kita nggak bisa ngomong. Untuk itulah persiapan yang nomor 1 itu harus jelas. Apa saja yang harus disiapkan, nanti kita ajak kawan-kawan untuk mengingat kembali. Jadi data-data customer itu penting. Maka kalau customernya sudah kenal, sudah order selama ini, sudah dekat, sudah baik, namanya ice breaking. Jadi ada 3 tuh cara opening yang baik atau cara opening yang selama ini sukses dilakukan oleh para tim sales gitu. Itu openingnya. Kemudian probing nanti kita ingatkan kembali untuk menggunakan pertanyaan terbuka. Jangan menggunakan pertanyaan tertutup. Karena faktanya pengalaman saya sebagai sales itu spontanitas kita di tim sales itu menggunakan pertanyaan tertutup. Ada butuh fit nggak? Enggak, selesai. Gitu kan? Tapi kenapa Bapak membutuhkan fit yang mengandung vitamin yang tinggi? Apakah Bapak membutuhkan fit yang untuk berat badan misalnya? Atau Bapak membutuhkan fit yang ini masa pandemi banyak penyakit? Itu kan pertanyaan terbuka gitu. Nah, nanti kawan-kawan akan kita ajak untuk menggunakan pertanyaan terbuka. Sehingga kalau probingnya bagus, probingnya berhasil, presentasi kita itu sangat efektif. Hanya yang diinginkan oleh customer itu yang dipresentasikan. Padahal benefit produk kita ini banyak gitu. Tapi kan tidak semuanya kepengen dipresentasikan sekaligus. Tidak efektif karena kebutuhan customer tidak semuanya sama, nggak semuanya itu yang dimaksud. Kalau salah di dalam mendeteksi atau mencari kebutuhan customer, nggak cocok, saya nggak butuh itu gitu, nggak jadi beli gitu. Nah, itu presentasi penting. Nah kalau sudah cocok need-nya apa, kemudian presentasinya kita atur supaya presentasinya powerful. Di dalam presentasi kita ajarkan teman-teman sales untuk presentasi produk dalam waktu 3 menit persis yang dipakai dalam pilkada, pilpres atau pileg. Itu mereka semua menggunakan teknik ini, presentasi 3 menit powerful. Nah, tahap berikutnya, sebagus apapun presentasi kita, selalu akan ada objection. Maka nanti kawan-kawan kita ajak untuk handling objection. Karena faktanya objection itu cuma ada 3. Yang pertama, dia ragu-ragu. Objection itu karena ragu-ragu. Maka harus diyakinkan. Yang kedua, salah pengertian. Banyak.
salah ngerti. Customer itu karena mereka bukan expert produk kita, mereka expert di unggas, tapi produknya itu Caron Pokpan yang expert. Jadi dia bisa salah mengerti. Maka betulkan atau jelaskan. Nah, yang ketiga, yang paling sering adalah objektif yang bertentangan. Jadi kadang-kadang kepinginnya sana, tapi ngomongnya ke sini gitu. Nah, ini nanti kita refokus. Jadi tiga itu saja objection. Nah, kalau objection sudah ditangani dengan baik, maka ini waktunya closing. Minta order. You don't ask, you don't get. Even you ask, you don't get. Jadi harus minta. Minta aja belum tentu dikasih. Jadi teman-teman sales kadang-kadang lupa, nggak minta. Perasaan kalau sudah dipresentasi nanti order sendiri. Enggak, harus diminta. Nah, nanti teman-teman akan kita ajak bagaimana cara minta. Ada 5 macam cara minta.